Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-141 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, hubungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi atau interaksi antara kepentingan publik dan kepentingan privat atau kepentingan pribadi itu selalu terkait. Nah, oleh karena itu, kita mengenal istilahnya adalah kepentingan pribadi dan kepentingan umum atau kepentingan eh, golongan. Nah, tarik-menarik antara ranah publik dan ranah privat ini yang kemudian oleh para pakar menimbulkan atau memunculkan yang kita kenal dengan istilahnya adalah kebijakan publik. Kebijakan publik dalam konteks dewasa ini adalah karena kita berada dan hidup di dalam sebuah negara yang berdaulat. Beda dengan misalnya kita hidup di masa lampau, zaman-zaman dulu ya, sebelum adanya konsep negara ya. Jadi tidak ada istilah negara, sehingga antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi itu eh, tidak menjadi permasalahan. Berbeda ketika kita saat ini sudah hidup di era adanya sebuah negara, maka antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik itu menjadi sebuah permasalahan, sebuah objek tarik menarik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, terkait dengan ini memang eh, kebijakan publik yang ada di dalam sebuah negara itu ditentukan oleh ideologinya. Nah, ideologinya itulah yang kemudian mewujud di dalam bentuk sebuah negara. Ada yang namanya negara demokrasi, ada yang namanya negara republik, ada juga yang namanya negara kerajaan, ada juga yang namanya eh, apa negara federal dan macam-macam. Ada juga yang namanya negara serikat. Nah, eh, ideologi yang ada di dalam sebuah negara itu sangat menentukan kebijakan publik yang dipegang oleh sebuah negara. Nah, apa sih sebenarnya yang terkait dengan istilah-istilah publik? Contoh misalnya adalah tadi kepentingan publik, nah, kemudian barang publik, nah, atau kekayaan publik, ya. Kemudian hukum publik, ya. Jadi ada kepentingan publik, kemudian barang-barang milik publik, kemudian atau yang dikenal dengan istilah aset publik, kemudian juga ada hukum-hukum publik, ada juga yang namanya opini publik, ya. Ada juga yang namanya apa istilahnya kebijakan publik. Nah, jadi ada beberapa istilah yang terkait dengan publik. Memang ketika kita berbicara tentang apa misalnya opini publik, maka kita akan memahami bahwa itu adalah opini yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, ini berbeda dengan istilah privat ya, istilah privat.
privat atau pribadi, atau perorangan. Nah, terkait dengan barang publik misalnya atau aset publik, itu di negara Indonesia ada istilahnya adalah barang-barang yang dimiliki oleh pribadi, juga ada yang dimiliki oleh sekelompok pribadi yang bukan milik publik atau milik negara. Itu dikenal dengan istilah swasta. Ada istilah swasta. Makanya di Indonesia itu misalnya toilet umum misalnya, itu milik swasta, toilet umum. Meskipun dia umum, tetapi dia adalah milik swasta, milik privat. Privat tapi yang publik, publik tapi yang privat. Jadi memang antara publik dan privat ini ada yang ada di tengah-tengah itu. Nah, sekarang yang dikenal dengan kebijakan publik itu sebenarnya apa? Kebijakan publik yang dimaksud di sini adalah yang terkait atau yang terikat dengan negara atau pemerintah. Itulah yang dikenal dengan istilah publik ya. Berbeda dengan publik dalam arti yang tadi kumpulan beberapa orang, tetapi dia bukan milik atau aset negara. Itu yang kita kenal dengan istilah publik tapi yang privat, privat tapi yang publik. Nah, itulah di Indonesia dikenal dengan istilah swasta. Nah, terkait dengan kebijakan publik ini, kalau di dalam istilah asingnya itu namanya policy ya, policy. Nah, dasar policy itu ada tiga macam ya, ada tiga macam. Yang pertama adalah policy by law, ya, dengan adanya undang-undang. Ya. Kemudian policy by regulation. Jadi kalau regulasi itu di bawah hukum. Nah, kalau hukum itu ranahnya adalah undang-undang. Ya, undang-undang. Kemudian kalau by regulation itu bisa peraturan pemerintah dan sebagainya ya. Kemudian atau peraturan menteri, peraturan gubernur, nah itu masuk di policy by regulation. Nah, kemudian ada juga istilah policy by administration. Nah, administration itu biasanya di bawah di bawah menteri. Jadi dia kebijakan tapi bersifat administratif ya. Bersifat atau berbasis administrasi. Nah, ini yang dikenal di dalam kebijakan publik itu kalau kita lihat dari multi levelnya tadi itu ada tiga. Yang pertama adalah policy by law, nah, dengan undang-undang hukum. Kemudian yang kedua policy by regulation, yaitu dengan peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati. Nah, itu masuk pada masuk pada policy by regulation. Kemudian yang ketiga adalah policy by administration atau by administratif. Itu adalah policy atau kebijakan yang didasarkan kepada aturan-aturan di bawah peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan bupati. Di bawah itu yang kita kenal dengan istilah misalnya pedoman, kemudian petunjuk teknis, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kebijakan kebijakan publik itu apa? Yang disebut dengan policy itu sebenarnya itu apa? Kebijakan publik adalah eh, apa keputusan atau ketetapan atau alternatif atau solusi yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan atau oleh decision maker atau oleh policy maker untuk mencapai tujuan. Nah, baik eh, dilakukan atau tidak ya. To do or not to do, istilahnya begitu ya. To do or not to do. Jadi kebijakan publik adalah ketetapan atau keputusan atau
ketetapan yang di eee, penentuan sebuah alternatif yang ditetapkan oleh, pengambil kebijakan, baik itu melakukan ataupun tidak melakukan itu. Tetapi, untuk mencapai tujuan berdasarkan, kajian-kajian atau riset, berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Itulah yang dikenal dengan istilah, kebijakan. Jadi kebijakan adalah, keputusan atau ketetapan yang di yang diputuskan atau ditetapkan eee, atau apa istilahnya, disahkan, disahkan oleh, pengambil kebijakan, baik itu nanti dilakukan ataupun tidak, to do or not to do, untuk, mencapai tujuan-tujuan, eee, tujuan-tujuan, yang ingin dicapai. Nah, itulah ya. Dan ini tentunya, berbasis, kajian-kajian atau riset ilmiah. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah, kebijakan. Nah, di sini, eee, memang, di beberapa negara, katakanlah negara yang, belum, memiliki, kebijakan publik yang baik, itu biasanya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu, tidak didasarkan kepada, riset atau berdasarkan atau berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat. Nah, kebijakan yang seperti ini dikenal dengan istilah, chaotic atau messy policy, ya, yaitu, eee, kebijakan yang amburadul atau kebijakan yang, apa istilahnya, berantakan ya, amburadul atau berantakan. Chaos itu kan dari kata apa, tidak tentram atau geger, gegeran. Nah, chaotic atau messy policy. Nah, ini bedanya dengan kebijakan publik yang kita pahami. Jadi kebijakan publik yang kita pahami adalah keputusan atau ketetapan yang diambil oleh, policy maker atau oleh pengambil kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan, to do or not to do, dalam menggapai tujuan yang diinginkan berdasarkan kajian ilmiah atau riset-riset yang ilmiah. Itulah yang dikenal dengan istilah kebijakan. Nah, lawannya apa kebijakan publik ini? Nah, lawannya adalah kebijakan publik yang didasarkan kepada yang tidak didasarkan kepada kajian-kajian ilmiah, itu dikenal dengan istilah uh, chaotic dan messy policy, atau kebijakan yang ini biasanya makanya ada semacam pernyataan ya bahwa ketika sebuah negara di dalam mengambil kebijakan publiknya kok tidak berdasarkan eviden-eviden riset ilmiah atau berdasarkan penelitian-penelitian atau berdasarkan riset-riset yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itulah kualitas kehidupan negara tersebut. Jadi semakin tinggi sebuah negara mengambil kebijakan berdasarkan riset dan berdasarkan bukti-bukti penelitian ilmiah, maka negara tersebut akan semakin tinggi tingkat atau standar kebijakan publiknya. Oleh karena itu, memang di Indonesia saat ini masih banyak yang dalam mengambil kebijakan itu tidak selalu berdasarkan kajian-kajian ilmiah atau berdasarkan eviden riset yang sistematis, yang ilmiah, sehingga memunculkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang istilahnya berantakan atau kebijakan yang amburadul. Barangkali demikian, sekali lagi pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan bahwa eh,
ada interaksi antara istilah publik dan istilah privat, ya. Publik itu umum, privat itu pribadi. Makanya ada istilah kepentingan umum, opini umum, atau kepentingan publik, opini publik, kemudian aset publik, kemudian ada hukum publik, ya. Juga ada istilah kepentingan pribadi, ya. Nah, itu antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik itu selalu berinteraksi. Nah, dalam konteks ini, di dalam sebuah negara, kalau sebelum adanya sebuah negara atau eranya masih era stateless ya, artinya tidak ada negara, maka antara antara kepentingan antara yang privat dengan yang publik itu tidak ada masalah. Tetapi ketika ada sebuah negara, maka antara publik dan privat ini menjadi interaksi menjadi suatu masalah sehingga perlu diatur. Nah, terkait dengan eh, apa tadi terkait dengan misalnya opini publik, kepentingan publik, kemudian aset publik, kemudian hukum publik dan sebagainya itu, maka memunculkan istilahnya adalah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu kalau kita lihat di Indonesia atau di negara Indonesia itu ada 3 level. Yang pertama adalah kebijakan berdasarkan hukum, atau kita kenal dengan istilah policy by law. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang berdasarkan regulasi. Ya, regulasi ini artinya di bawah hukum. Kalau hukum tadi basisnya adalah undang-undang, kalau regulasi itu di bawah undang-undang, misalnya kayak peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah policy by administratif atau kebijakan yang berdasarkan atau berbasis juknis atau aturan-aturan yang di bawah regulasi. Kayak misalnya keputusan dirjen dan sebagainya. Jadi ada 3 level ya, ada 3 level. Nah kemudian kebijakan itu sendiri eh, ketika kita pahami sebagai definisinya itu adalah keputusan atau ketetapan yang diambil oleh policy maker atau oleh pengambil kebijakan untuk melakukan atau tidak, to do or not to do, dalam menggapai tujuan berdasarkan riset dan berdasarkan eviden penelitian ilmiah. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.